Ya pemirsa, sebetulnya bagaimana sih cara tersangka bisa memperoleh kris tersebut? Dan langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat agar tidak tertipu? Dan untuk membahasnya sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Pak Trunoyudo, bagaimana cara tersangka memperoleh kris? Apakah mereka mendaftarkan krisnya sebagai merchant dengan data usaha yang palsu, Pak? Ya, Mbak Jessica, terima kasih. Kami jelaskan, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kemarin sudah melakukan pendalaman, kemudian penyelidikan, sampai dengan saat ini penyidikan penetapan satu tersangka. Mendasari pada keterangan awal, ya tentu ini kan masih proses penyidikan di awal, dan ini masih berkesinambungan. Ini didapatnya kris oleh pelaku MIML ini didapat melalui aplikasi UTAP dan pulsa bayar, yang kemudian pada waktu tertentu akan diberikan create barcode-nya yang sesuai dengan seperti kris, ya. Kemudian dengan niat untuk membuat tersebut, dan kemudian dikeluarkannya melalui aplikasi adanya barcode, kemudian didaftar atau diregistrasikannya pada aplikasi tersebut dengan atas nama miliknya, dan kemudian meregistrasi 3 nomor rekening milik pelaku. Yang kemudian ini yang menjadi modus, yang kemudian setelah sudah jadi kode barcode-nya, ini dicetak oleh dirinya dan kemudian dibuat stiker yang tentunya kita ketahui sejak awal ada 38 titik. Kita contohkan saja di satu titik di Masjid Nurul M Square ini ada 24 stiker, ya. Artinya juga barang bukti yang masih ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini masih ada beberapa satu benda stiker, ya, barcode kris yang masih rencananya akan ditempelkan untuk memperluas aksesnya. Ini masih proses pendalaman, Mbak Jessica. Tentunya ini menjadi suatu fenomena baru, ya, di mana bulan Ramadan bulan berkah, di mana umat Muslim saat ini sedang melaksanakan ibadah, tentu ingin melakukan infak, sedekah, dan ini disalahgunakan. Namun demikian, tentu ini ada kolaborasi interprofesi. Polda Metro Jaya akan melakukan itu bersama-sama dengan BI, kemudian perbankan, kemudian juga tentunya dengan asosiasi, ASPI, dan ini merupakan kolaborasi interprofesi, Mbak Jessica. Oke, Pak Trunoyudo, tadi Bapak sudah menyampaikan akan berkolaborasi, ini menelusuri lebih dalam terkait dengan modus baru ini dengan Bank Indonesia dan juga perbankan. Dan kita sebetulnya juga sudah mendapatkan informasi kalau Bank Indonesia sudah melakukan evaluasi dan kita akan sama-sama saksikan evaluasi yang sudah disampaikan oleh Bank Indonesia berikut ini. Polisi membekuk pelaku penipuan kris bernama Muhammad Iman Mahli Lubis yang mengganti barcode kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga sudah melakukan aksinya di 38 titik. Pelaku juga pernah bekerja sebagai karyawan di perusahaan BUMN. Ia diketahui mengganti kris kotak amal masjid dengan kris yang berisikan nomor rekening pribadi. Ketika mengamankan pelaku, polisi juga menemukan sejumlah kris berisikan nomor rekening milik pelaku yang masih belum ditempel. Dalam seminggu, pelaku bisa mengantongi hasil menipu kris sebesar 13 juta rupiah. Penyidikan masih berkesinambungan, berjalan terus, ya. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana dengan modus yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini mendapatkan kris atau kode barcode create-nya ini didapat dari salah satu aplikasi yang namanya adalah UTAP. Dan kemudian juga pulsa bayar yang didaftarkan, diregistrasikan melalui aplikasi tersebut dengan 3 rekening atas nama pribadinya. Nah, kemudian setelah keluar, dibuatkan stiker yang kemudian dikamuflasekan, digantikan yang kris-kris yang ada di tempat-tempat ibadah maupun fasilitas umum. Jadi 38 titik, Mbak Sylvia, ini tidak hanya di tempat ibadah, tapi 80% ke atas adalah tempat ibadah, kemudian sisanya ada fasilitas umum seperti perbankan, kemudian ada SPBU, dan ada mall. Nah, Baik, sudah ada di 38 titik. Kita akan melanjutkan dialog dengan Bapak Kombes Pol Trunoyudo. Pak, di 38 titik ini hingga saat ini apakah akan berkembang kemungkinan lebih dari 38 titik? ya, Mbak Jessica, ini kan baru awal disampaikan oleh penyidik. Tentunya ini akan terus didalami. Proses ini kan berkesinambungan. Tentu dengan apa yang disampaikan oleh pelaku, tentu menjadi
suatu alat bukti, salah satu ya wujud alat bukti keterangan tersangka dalam hal ini tentu nilainya kecil. Maka dari itu dalam hal ini tentu penyidik akan melakukan scientific crime investigation termasuk dengan kolaborasi interprofesi tadi. Dalam scientific ini kan kita lihat juga dari runtut penyelidikan ini diawali dengan adanya CCTV. Kita bisa melihat dengan face recognize dan tentu mendapatkan identifikasi dan kemudian bisa menangkap pelaku. Dan tentunya juga ketika tadi yang kami sampaikan ada 3 rekening milik pelaku ya, yang didaftarkan ke aplikasi ini akan dilakukan pendalaman juga. Jadi seperti itu Mbak Jessica, sejauh ini apakah akan berkembang, tentu ini masih awal, ya, termasuk apakah pelaku hanya sendiri juga ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Mbak Jessica. Baik, ini tentu perlu diwaspadai oleh para pemirsa dan juga jemaah yang akan berinfak karena ini menjadi modus baru dengan kris yang ternyata harusnya ada di Kotak Amal ini menjadi milik pribadi. Begitu ya, Kombes Pol Truno Yudo selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang.